Nah kalau dosa-dosa kita gugur, kan jadi enteng geraknya kita. Apalagi kalau gak ada maksiat yang kita lakukan, udah enak banget. Dosa kita gugur, dosa-dosa baru gak ada yang menghalangi datangnya rezeki. Tambah cepet aja itu rezeki muter, men. Bener ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Smart Skill School. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sahabat, tetap semangat. Kita sapa Ustadz kita, Ustadz Adi Warman Azwar Karim. Ustadz, Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, berkah, bahagia. Amin ya Allah. Amin. Alhamdulillah Ustadz, sehat-sehat selalu. Nah Ustadz, saya itu pernah baca kalimat dalam Al-Quran, tapi lupa ayatnya. Isinya begini: dan bagi siapa yang takut akan saat menghadap Tuhannya, ada dua surga. Nah, apa itu maksudnya dua surga, Ustaz? Ya, itu adanya di surat Ar-Rahman ayat 46. Waktu itu Rasulullah SAW lagi menyampaikan ayat itu dari atas mimbar, lagi menyampaikan waliman khafa maqama rabbihi jannatan. Dan siapa-siapa yang takut kepada Allah tentang kehidupannya selama di dunia ini, mereka akan mendapatkan dua surga. Nah ini. Abu Darda yang waktu itu mendengar Rasulullah SAW menyampaikan ayat tersebut, yaitu siapa-siapa yang takut kepada Allah, menemui Allah nanti dengan apa-apa yang dikerjakannya di dunia ini, akan mendapat dua surga. Maka Abu Darda bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah termasuk mereka yang melakukan zina dan mencuri ya Rasul? Rasulullah SAW waktu Abu Darda jawab begini, Rasulullah SAW ulang lagi mengutip ayat tersebut. Waliman khafa maqama rabbihi jannatan. Abu Darda nanya dua kali. Kedua kalinya Rasulullah SAW mengutip ayat yang sama. Waliman khafa maqama rabbihi jannatan. Abu Darda nanya tiga kali. Rasulullah SAW jawab. Nggak ditambah-tambahin sama Rasul. Diulang lagi ayat itu. Waliman khafa maqama rabbihi jannatan. Akhirnya kemudian kalau Abu Darda nanya lagi radhiyallahu anhu, maka Rasulullah SAW mengatakan setelah mengutip ayat tersebut, iya termasuk mereka yang berzina dan mencuri, dan walaupun Abu Darda berkeberatan kata Rasulullah SAW ini. Nah, para ahli tafsir, kalau kita baca tafsir Ibnu Katsir dan yang lainnya, itu memberikan banyak penafsiran mengenai jannatan ini, mengenai dua surga ini. Kok dapat dua surga itu gimana maksudnya, benar ya? Nah, kita tahu bahwa surga itu ada tingkatan-tingkatannya, tapi yang paling lazim dipakai penafsirannya terhadap dua surga ini, yang juga digunakan oleh Kementerian Agama kita, yaitu yang dimaksud dua surga ini, yang pertama adalah surga karena kita mendapat keredoannya Allah. Nah ini. Dan yang kedua, surga sebagai balasan atas amal soleh kita selama di dunia. Nah, ini. Jadi di sini penekanannya yang nomor satu sebetulnya, yaitu surga karena keredoan Allah pada kita. Kenapa Allah redho sama kita? Karena kita takut sama Allah. Kita takut sama Allah. Karena bagaimanapun dalam kehidupan kita di dunia ini, kita banyak melakukan kesalahan, banyak melakukan dosa. Benar gak? Nah, karena rasa takut kita itu, dengan berbagai kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, itu kita dapat surga yang pertama, yaitu surga keredoannya Allah kepada kita. Dan yang kedua adalah surga sebagai balasan amal-amal soleh kita di dunia. Ini ada dua kisah yang menjelaskan lebih lanjut mengenai kisah tentang waliman khafa, orang-orang yang takut atas dosa-dosa yang telah diperbuatnya. Kisah pertama ini dapat ditemui di hadis riwayat Imam Tirmizi kalau nggak salah. Kalau salah benerin dah, bener ya. Tapi kalau nggak salah ini adanya di Imam Tirmizi. Yaitu kisah mengenai kifl. Rasulullah SAW, ini sebuah hadis diceritakan oleh Rasulullah SAW. Ada orang sebelum masa Rasulullah SAW itu yang namanya kifl. Kifl ini kerjaannya maksiat terus, pokoknya udah langganan maksiat tuh, pokoknya udah khatam lah maksiat sama dia. Segala macam maksiat udah dicobain lah sama dia.
Sampai pada suatu malam Kifl ini eh, membayar seorang wanita untuk melayaninya. Nah ini. Dalam sebuah riwayat disebutkan 60 dinar. Pokoknya dalam jumlah yang besar lah dia tawarkan wanita itu untuk berzina dengan Kifl ini menegak. Ketika udah mau terjadi perzinahan itu, kemudian si wanita ini menangis. Lah Kifl jadi ini moodnya terganggu, benar gak? Lagi mau zina kok ceweknya malah nangis. Maka Kifl bertanya, kenapa nangis? Maka wanita itu mengatakan, sungguh ini baru pertama kalinya aku lakukan. Dan aku melakukan ini tidak dipaksa oleh siapapun. Tapi aku lakukan ini karena aku terpaksa untuk memenuhi kebutuhanku. Sungguh aku takut kepada Allah tentang perbuatanku ini. Nah, Kifl ketika mendengar penjelasan wanita itu dan dia menangis karena takutnya dia untuk melakukan maksiat itu, maka Kifl mengatakan, akulah yang seharusnya lebih takut daripada dirimu dengan segala macam maksiat yang telah dilakukannya. Maka kemudian Kifl memberikan uang itu pada wanita tadi, pergilah engkau dari sini, mulai malam ini aku tidak akan melakukan maksiat lagi kepada Allah. Cerita berikutnya masih dalam hadis tersebut diceritakan keesokan harinya Kifl meninggal dunia dan Allah telah menerima Kifl sebagai orang-orang yang masuk ke dalam orang-orang yang mendapat ampunannya Allah yang tadi kita bahas di awal surat Ar-Rahman ayat 46, waliman khafa maqama rabbihi jannatan. Ini kisah pertama mengenai Kifl. Jadi dia udah bekarat nih, udah ahli banget maksiat. Tapi waktu dia mau lakukan maksiat lagi, dia diingatkan oleh wanita itu, timbul ketakutannya akan Allah tentang maksiat-maksiat yang dilakukan, dia tidak jadi melakukan maksiat itu. Yang kedua, kita cerita tentang kalau Kifl tadi dia mau melakukan kemudian nggak jadi. Kalau yang kedua ini dia udah melakukan. Nah ini adanya di kitab karangan Imam Ibnul Jauzi, ya, judul kitabnya Hikayat min Qasasil Sholihin kalau nggak salah ya, judul kitabnya itu. Ini cerita tentang seorang yang namanya Ibnu Ammar, oke? Malam-malam dia bangun, dia kira udah subuh, dia keluar rumahnya, tahu-tahu belum subuh, masih malam juga, bener gak? Dia jalan-jalan, lalu dia dengar dari satu rumah, ada seorang pemuda lagi menangis kepada Allah. Wahai Allah, katanya, sungguh aku ini telah melakukan banyak maksiat. Dan sungguh ketika aku kan melakukan maksiat-maksiat itu, bukan karena aku ingin menentangmu Allah. Bukan karena aku ingin menafikan bahwa ini engkau larang perbuatan-perbuatan ini. Tapi ini sesungguhnya maksiat-maksiat yang lakukan ini karena dorongan nafsuku begitu besar. Jadi setiap kali dia buat maksiat itu, dia tahu persis bahwa ini haram, bahwa ini dosa. Tapi ini dia udah berusaha untuk nahan. Gimana tuh? Nahan supaya nggak lakuin, tapi aduh, nih dorongan nafsunya begitu besar, akhirnya dia lakuin juga dosa-dosa tersebut. Jadi dia nangis sama Allah, ampuni aku Allah. Benar. Aku telah berusaha sedemikian rupa untuk meninggalkan semua maksiat-maksiat itu. Tapi aku terus-terusan masih nggak bisa menahan dorongan nafsuku yang begitu besar. Ibnu Ammar itu mendengar rintihan pemuda tersebut. Ibnu Ammar mengutip sebuah ayat Quran. Dari luar rumahnya, beliau A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dikutiplah Quran ayat At-Tahrim ayat 6. Nah, At-Tahrim ayat 6 yang menjelaskan tentang dahsyatnya siksa api neraka buat orang-orang pendosa. Udah, habis itu Ibnu Ammar jalan lagi menuju masjid karena emang tadi dari awalnya dia mau sholat subuh ke masjid, benar gak? Esok harinya Ibnu Ammar lewat lagi situ, pulang dari masjid, lewat lagi situ. Orang-orang lagi rame, ada yang meninggal. Ibnu Ammar nanya, siapa yang meninggal nih? Katanya. Baru tadi malam lewat sini, kata benar. Lalu dijelaskanlah oleh ibunya, yang meninggal ini ada anakku. Tadi malam ada seseorang yang lewat sini,
Tahu-tahu dia mengutip sebuah ayat Quran tentang siksa api neraka. Kemudian anakku itu ketakutan, merasa menyesal atas semua perbuatan dosa-dosanya, maksiat yang dilakukannya. Kemudian dia karena saking takutnya itu, anakku itu meninggal dunia. Nah, ini. Jadi agak beda sama kisah Kifl yang pertama. Kalau ini dia udah lakukan. Dia pengen sekali menjauhkan diri dari maksiat-maksiat itu. Tapi dorongan nafsunya begitu kuat. Dan dia tahu persis bahwa ini nggak boleh. Dia takut sama Allah tentang bagaimana, tentang balasan yang akan diterimanya. Sehingga waktu Ibnu Amr mengutip At-Tahrim ayat 6 itu dia langsung benar-benar merasa sangat besar. Ini orang juga termasuk ke dalam orang-orang waliman khafa maqama rabbih jannatan. Orang-orang yang melakukan dosa. Tapi dia dengan sadar dan takut kepada Allah terhadap dosa-dosa maksiat-maksiat yang dilakukan, ini akan mendapat 2 surga sebagaimana dijanjikan Allah di surat Ar-Rahman tersebut. Nah, jadi yang mau kami sampaikan sebetulnya sahabat-sahabat Smart Skill School, benar ya? Kita melakukan dosa, iya, itu bagian dari karakter kita sebagai manusia. Kullu bani Adam khata'. Setiap anak cucu Adam itu adalah pendosa. Dan sebaik-baik pendosa adalah paling cepat taubatnya. Itu sebabnya juga Nabi Allah, waktu itu Nabi Allah Adam alaihissalam juga melakukan suatu kekeliruan. Maka terkenal satu doa yang sampai sekarang kita suka ucapkan. Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Allah, sungguh kami telah menzolimi diri kami sendiri dengan melakukan maksiat-maksiat itu. Benar gak? Kalau tidak karena ampunanmu, kalau tidak karena kasih sayangmu, sungguh kami termasuk dalam golongan orang-orang yang merugi. Nah, ini. Begitu juga doanya Nabi Yunus. Benar gak? Jadi dalam kehidupan kita ini, kalaupun, tentu kita akan berusaha sedapat mungkin untuk menghindarkan diri dari maksiat. Tapi dalam kisah yang kedua kita tahu, kalaupun dengan sekuat tenaga kita berusaha untuk menghindarkan diri maksiat, tapi akhirnya kita lakukan, maka munculkanlah rasa takut kepada Allah. Bersegeralah taubat. Dengan inilah sebetulnya kita akan dimudahkan rezeki kita oleh Allah di dunia. Sehingga dosa-dosa yang menjadi penghambat, ingat gak waktu episode berapa tuh? Menjadi terlambat datangnya rezeki pada kita. Rezeki emang udah ditakdir gak bakal tukar, iya. Tapi datangnya bisa telat gara-gara terhambat oleh dosa-dosa yang kita lakukan. Nah, dengan kita merasa takut kepada Allah dengan dosa-dosa yang udah kita lakukan, dengan kita bersegera taubat kepada Allah, maka insya Allah ini akan hilang sehingga rezeki kita mengalir lagi lancar kepada kita, insya Allah. Baik to you, Wid. Ustaz, ini untuk oportunis maksiat akan jadi celah nih buat bikin alasan. Udah maksiat aja dulu, ntar juga dimaafin sama Allah. Jadi taubatnya kan bisa belakangan. Iya bisa, kalau mau gitu bisa juga. Hati-hati, tapi ada 2 hal. Bener gak? Kalau nunda-nunda taubat, itu agak bertentangan dengan hadisnya. Sebaik-baik pendosa adalah yang paling cepat taubatnya. Bener gak? Jadi kita nunda-nunda. Kalau nunda-nunda, syukur-syukur kita masih bisa taubat. Bener gak? Yang kedua, kalau kita nunda-nunda taubat, berarti rezekinya telat terus. Begitu udah mau mati, tahu-tahu baru kaya. Bener gak? Bener gak? Udah mau mati, baru ente udah kaya raya. Tahu-tahu tuh proyek yang telat-telat dibayar semua orang, semua bayar. Bener gak? Tahu-tahu kita dapat hadiah ini, itu. Tahu-tahu dapat segala macam. Bener gak? Habis itu kita mati dah. Bener gak? Lalu bagaimana kalau model begitu, bener gak? Ya, jangan dah. Udah. Namanya juga hidup. Saya nggak ngerti lah, tapi saya umur udah hampir 60. David juga umur udah hampir 60. Kita udah jalanin macem-macem dalam hidup ini, bener gak? Ups and downs. Berbagai kesalahan kita buat dalam hidup ini, iya. Tapi kemudian kita balik lagi, ihdinas siratal mustaqim. Mana sih ada orang yang pernah buat salah? Apakah kita merasa menyesal dengan perbuatan yang kesalahan yang kita lakukan? Lah iya, udah lewat. Kita udah minta maaf sama Allah, udah tobat. Kita balik ke jalan yang benar, benar gak? Imam Ali juga mengatakan jangan engkau ratapi apa-apa yang telah lampau. Itu kan bagian dari perjalanan hidup kita yang membuat kita menjadi lebih baik. Pegangannya adalah waliman khafa maqama rabbih jannatan.
siapa-siapa. Walaupun udah Abu Darda sampai 3 kali namanya sama Rasul. Apakah termasuk kalau berzina dan mencuri Rasul? Rasul ulang lagi, waliman khafa. Lagi. Sampai Rasul bilang, yang terakhir ya. Dan walaupun Abu Darda enggak setuju kan, ya benar nggak? Jadi dalam hidup kita memang selalu demikian. Dan ini erat sekali kaitannya dengan rezeki kita. Karena maksiat-maksiat yang kita lakukan, dosa-dosa yang kita lakukan, memang tidak akan merubah jatah rezeki kita. Tapi akan memperlambat datangnya rezeki kita. Bahkan di dalam ilmu tasawuf disebutkan kalau kita melakukan dosa yang besar, itu agak panjang tuh antrian itu, macetnya. Tapi ini tasawuf ya. Jadi ini nggak ada hadisnya, nggak ada apa. Ini tasawuf itu artinya adalah pengalaman spiritual seseorang guru tasawuf, benar ya? Itu dikatakan bisa sampai 7 tahun bos macetnya. Bisa sampai 7 tahun. Ya, kalau dosa-dosa kecil agak cepat dia. Tapi kalau dosa yang besar, dosa besar itu kayak durhaka sama orang tua. Hati-hati men, benar ya? Zolim sama orang yang tidak berdaya. Macam lagi ya, baca sendiri lah ya. Makanya kita cepat-cepat tobat dah, cepat-cepat tobat. Baik David. Ustadz, kita masuk tanya jawab ya. Nah, sahabat kita ini mendapat amanah untuk mendirikan masjid. Dan terkumpullah uang untuk mendirikan masjid tersebut. Namun ternyata uangnya berlebih, Ustadz. Alhamdulillah, mantap. Sahabat kita ini bingung. Harus diapakan uang ini, Ustadz? Nah, ini nih. Oke. Kalau kita sebagai orang yang mendapat amanah untuk mengelola dana umat, ini kan dana umat berarti kan? Kalau kita mendapat amanah sebagai orang untuk mengelola dana umat, dan orang yang menitipkan uang itu kepada kita, orang-orang yang ngasih sumbangan, donatur, sponsor, dan sebagainya kepada kita itu, dengan jelas mengatakan bahwa uang ini untuk bangun masjid, maka penggunaannya hanya boleh sesuai dengan apa yang diamanatkan pada kita, yaitu untuk bangun masjid. Benar nggak? Bahwa bangun masjid itu perlunya misalnya 5 miliar misalnya, benar nggak? Kemudian duitnya yang terkumpul adalah 7 miliar, berarti ada sisa 2 miliar, benar nggak? Nah yang 2 miliar itu nggak boleh kita gunakan untuk keperluan yang lain. Karena memang amanah yang kita terima itu hanya untuk bangun masjid. Nggak boleh kita belokin untuk yang lain-lain. Untuk fakir miskin, nggak bisa. Karena memang amanah yang kita terima itu sangat spesifik, yaitu untuk bangun masjid. Benar nggak? Nah, jadi kita apa ini duit yang sisanya 2 miliar ini, benar nggak? Sebetulnya secara logika ada 2 caranya. Cara yang pertama adalah kita bilang sama orang-orang yang nyumbang, ini duitnya kelebihan 2 miliar, benar nggak? Mau kita balikin, kalau balikin mah nggak benar juga. Karena dalam Islam apa-apa yang udah diberikan nggak bisa ditarik lagi kecuali pemberian ayah kepada anaknya. Nah itu ada hadisnya tuh. Jadi kalau kita udah ngasih orang, itu nggak bisa kita minta lagi. Kecuali pemberian ayah kepada anaknya, benar nggak? Jadi kan nggak bisa. Sehingga kita, cara yang pertama adalah minta keredoan dari para penyumbang. Ini ada kelebihan 2 miliar, minta keredoannya dari para penyumbang, agar 2 miliar ini kita menggunakan untuk hal lain. Misalnya membangun klinik di dekat masjid, apa-apa gitu, benar nggak? Atau apalah gitu, benar nggak? Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, berarti uang itu memang kadang-kadang orang memang maunya masjid gitu. Klinik di halaman masjid, nggak mau, dia maunya masjid. Karena jadi tempat sujudnya orang nggak? Nah, kalau itu berarti masjidnya harus kita perluas. Sehingga uang yang 2 miliar itu benar-benar bisa sesuai dengan penggunaannya. Kita bikin pakai mezanin kayak, benar nggak? Atau tingkat 2 kayak apa kayak, supaya duitnya 2 miliar yang sisanya habis semua. Ya kalau kurang yang kita minta lagi duitnya, benar nggak? Yang paling penting dalam hal ini adalah karena kita mendapat amanah untuk mengelola dana umat, dan umat yang mengamanahkan pada kita itu secara sangat spesifik mengatakan uang ini untuk bangun masjid, ya berarti kita hanya boleh menggunakannya untuk bangun masjid aja. Oke? Oh, jadi biar niatan baik untuk yatim piatu misalnya, itu nggak boleh ya, Ustadz? Nggak bisa, karena dari awal untuk bangun masjid. Kita kalau mau belokin ke yatim piatu harus minta keredoan dari para penyumbang itu, bahwa ini ada duit lebih 2 miliar, minta keredoannya boleh gak dibelokin penggunaannya jadi buat yatim piatu. Mesti minta keredoan dulu. Kalau nggak bisa mendapat keredoan, ya nggak usah. Karena
Karena emang beda, ada ilmu-ilmu ya sendiri ini, apalagi kalau dalam ilmu tasawuf tuh masjid itu kadang-kadang ada orang yang bilang lantainya semua saya yang nanggung, bener gak? Karena lantai ini paling strategis gitu katanya, bener, karena tempat sujud orang, bener gak? Ada lagi yang mau macam-macam itu, anulah itu pengalaman-pengalaman pribadi orang. Kadang-kadang kalau dalam ilmu tasawuf itu kadang-kadang ada seorang ahli tasawuf, dia mimpi, mimpinya itu dia pengalaman spiritual pribadinya itu dia ajarkan kepada muridnya, kemudian itu dipegang menjadi sesuatu yang patut diikuti. Padahal enggak, itu mah pengalaman pribadi spiritual masing-masing. Back to you, Fit. Oke, paham Ustadz. Walaupun minta izin sama umat itu kelihatannya agak mustahil ya Ustadz, apalagi ribuan jumlahnya, nggak ketahuan pula namanya. Nah, semoga sahabat kita ini tetap semangat dalam mengelola masjidnya. Baik Ustadz, lanjut nih. Ada sahabat yang masih terbentur kalimat rezeki yang udah ditaker, nggak bakalan ketuker. Jadi, kata beliau, kan kita nggak usah maksa-maksa kejar rezeki ya. Ya nggak perlu lah, ngapain maksa-maksa banget cari rezeki, bener nggak? Rezeki mah udah ditaker nggak bakal ketuker. Kita itu susah payah, jerih payah, capek nyari rezeki itu bukan untuk supaya kita dapat rezeki, bukan. Untuk menggugurkan dosa-dosa kita. Bagaimana, bener nggak? Rezeki harus dicari, harus ikhtiar. Itu yang ditujukan oleh Ibu Siti Hajar. Airnya mah udah di sono, sumur Zam-Zam mah dari sono, udah tinggal mencerot doang, bener gak? Tapi mesti ada ikhtiar. Allah pengen lihat ikhtiar kita. Ikhtiar pakai doa kita lengkapi dengan kesabaran menanti takdirnya Allah, ketetapan takdirnya Allah untuk kita. Jadi kalau kita kerja itu, poinnya adalah kecapean kita, keletihan kita, jerih payah kita itu menggugurkan dosa-dosa kita. Ada dosa-dosa yang bisa gugur karena sholat kita, ada dosa-dosa yang bisa gugur karena sedekah kita, ada dosa-dosa yang bisa gugur karena haji kita. Tapi ada dosa yang bisa gugur, hanya bisa gugurnya karena jerih payah keletihan kita dalam bekerja mencari rezeki. Ini, biar kita kaya raya, biar kata kita kaya raya, biar kata ente anaknya Rockefeller, benar gak? Ente anaknya siapa yang paling kaya sedunia dah? Ente tetap harus kerja. Nggak boleh diem-diem doang, itu nggak boleh, nggak sehat, bener gak? Itu dosa kagak gugur. Harus tetap, biar kata kita udah kaya raya, kayak apa juga kaya rayanya, harus tetap kerja. Karena dalam kesulitan ikhtiar kita mencari rezeki itu, gugur dosa-dosa kita, bener gak? Nah kalau dosa-dosa kita gugur, kan jadi enteng geraknya kita. Apalagi kalau gak ada maksiat yang kita lakukan, udah enak banget. Dosa gugur, nggak ada dosa kita gugur, dosa-dosa baru nggak ada yang menghalangi datangnya rezeki, tambah cepet aja itu rezeki muter, men. Benar nggak? Nah, kalau kita sebaliknya nggak mau kerja, males-malesan, diem aja, nggak ada usahanya, ya Allah nggak suka yang model begitu. Waktu itu zamannya Umar bin Khattab. Nah ini, men, zamannya Umar bin Khattab. Ada orang yang kerjanya cuma doa-doa doang, sholat-sholat doang, wirid-wirid doang, minta sama Allah. Diomelin sama Umar. Umar bilang, lu sangka emang ada hujan uang dari langit, bener gak? Bukan begitu caranya, kata Umar. Kerja. Ingat gak waktu Umar bin Khattab radhiyallahu menegur Abi Hurairah radhiyallahu, bener gak? Bi, kerja bi, kata Umar bin Khattab ini. Udah pernah kita bahas. Abi Hurairah adalah sahabat dari golongan Ahlus Sufah, sama Abi Dzar Al-Ghifari, yaitu sahabat yang miskin, yang hidupnya ditopang oleh para sahabat yang lain, bener gak? Jadi kita harus kerja, nggak bisa kita cuma duduk-duduk, diam-diam doang, wirid-wirid, doa-doa. Nggak ada tuh yang model wirid-wirid, ntar duit datang sendiri. Nggak ada. Baik, David. Oke Ustadz, jadi harus ikhtiar yang pasti ya. Nah terakhir Ustadz, sahabat bertanya, kalau dia berdoa kepada Allah hanya untuk meminta kesuksesan dan harta saja, apakah termasuk orang yang tidak bersyukur kepada Allah Ustadz? Nah, ada aja pertanyaannya. Enggak lah. Ini ya, ini ada kisah lagi di zaman Umar bin Khattab. Waktu itu Umar bin Khattab itu mendengar seseorang yang berdoa waktu tawaf di Ka'bah itu, permintaannya aneh-aneh, benar gak? Ya Allah, katanya, berilah aku sendal yang baru. Minta sendal yang baru sama Allah, benar gak?
Jadi, namanya juga Allah. Allah itu tempat meminta. Apa juga boleh kita minta. Tentu kita akan minta sama Allah kesuksesan di dunia dan di akhirat. Tentu kita akan minta sama Allah rezeki yang lapang, yang luas, yang berkah, yang halal. Tentu kita akan minta sama Allah harta yang berkah, yang banyak, yang luas. Ada kata-kata berkah di situ, benar gak? Bukan sekedar banyak dan luas doang, benar gak? Kalau banyak luas ntar jadi cobaan sama kita kaya. Habis itu kita nggak siap kaya, akhirnya jadi fitnah tuh harta. Nah, makanya doa kita minta harta yang luas, yang banyak, yang halal, yang berkah. Nah, sehingga harta itu tidak membuat kita menjadi tujuan hidup kita, ataupun harta itu melalaikan kita dari mengingat Allah. Ingat gak episode yang sebelumnya nih, bener gak? Yang dimaksud zuhud adalah, dalam ilmu tasawuf yang maksud zuhud adalah tidak ada apa-apa lagi dalam hati kita ini kecuali Allah. Kita tidak tempatkan harta itu pada hati kita. Kita tempatkan harta itu pada tangan kita. Kita gunakan harta yang diberikan oleh Allah, dititipkan oleh Allah kepada kita di tangan kita ini untuk sebaik-baiknya kemaslahatan umat. Benar gak? Tentu kita sendiri dapat manfaatnya sedikit. Kemudian yang lainnya kita bagi-bagilah. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Dan tidak ada satu kebaikan pun yang kau lakukan kecuali akan dibalas dengan kebaikan pula. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak memberikan manfaat pada orang lain. Nah, ini maknanya zuhud. Zuhud itu maknanya bukan miskin. Zuhud itu maknanya kita boleh kaya raya, tapi kaya rayanya itu tidak melalaikan kita dari Allah. Tidak kita jadikan dia tujuan hidup kita. Harus kaya, harus kaya, harus kaya. Enggak, men. Tenang aja. Manusia itu butuhnya dalam hidup ini cuma secangkir. Enggak banyak. Allah memberikan nikmat kepada kita jauh lebih banyak daripada cangkir kita ini. Nah, sehingga dia luber. Luber itu berarti yang kita kasih kepada orang-orang di sekitar kita. Oke. Back to you, Wid. Alhamdulillah, semoga tausiah ini banyak memberikan jawaban dan juga manfaat bagi para sahabat. Ustadz, terima kasih atas waktu dan tausiahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.